dosa, tepatnya kita juga cari pahala. Jadi kemarin saya sempat bahas tentang boncos. Boncos itu kan saya katakan adalah nikmat dunia. Salah satu nikmat dunia bagi saya. Hari ini saya nggak mau bahas itu lagi. Saya nggak mau bahas boncos karena dia jadi bahan olokan. Tapi nggak apa-apa. Itu kan salah satu trik saya supaya dapat trip gratis. Bagaimana NFC? Semoga saya dapat trip gratis. Amin. Banyak sekali di dunia ini yang berbicara tentang dosa dan pahala. Ini nih sangat krusial ya untuk kita sebagai manusia, sebagai makhluk di dunia ini. Dosa, pahala, dosa, pahala. Ketika melakukan dosa, kita dihitung satu. Ketika kita melakukan pahala, bisa berlipat ganda. Berarti Gusti Allah pro sekali dengan kebaikan. Menurut saya seperti itu. Ingat, kita ini adalah makhluk yang spesial ya, yang diciptakan oleh Allah. Kita ini adalah manusia, makhluk yang spesial. Kenapa dikatakan spesial? Karena kita memiliki akal. Kita memiliki akal. Akal itu setahu saya adalah hati ya, hati. Jadi hati ini adalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Pemimpin kita adalah hati. Yang saya ketahui adalah 3 di dalam komponen dalam diri kita ini. Ada hati, yang saya sebut nanti sebagai perasaan. Terus ada 2, yang kedua adalah pikiran, yaitu kalau organ tubuhnya adalah otak. Organ tubuhnya adalah otak yang kedua. Yang ketiga itu alam bawah sadar. Kumpulan-kumpulan yang kita tidak sadari bahwa itu yang terekam. Itu alam bawah sadar. Alam bawah sadar ini agak rumit ya pembahasannya, karena kalau pernah lihat orang dihipnotis, itu yang aktif adalah alam bawah sadarnya. Kalau Anda pernah mengigau saat tidur, itu yang aktif adalah alam bawah sadar. Jadi nggak mudah ya mengaktifkan alam bawah sadar ini. Kalau bagi para penghipnotis mungkin dia sudah mempelajari berbagai cara agar bisa menghipnotis seseorang. Tetapi untuk kita sendiri, menghipnotis diri kita sendiri itu butuh waktu untuk belajar, butuh waktu untuk mengaktifkan alam bawah sadar kita. Tapi kalau tidur kan yang aktif adalah alam bawah sadar kalau tidur. Tapi kita nggak tahu apa yang terjadi. Kita nggak tahu apa yang terjadi saat kita tidur. Kadang kita mengigau, kadang kita mungkin ngompol, mungkin. Dan itu kita tidak sadari. Tahu-tahu bangun basah aja. Begitu basah ya mandi dong. Jadi perasaan, hati tadi itu adalah perasaan, itu adalah pemimpin. Dari begitu banyaknya yang kita lihat di dunia ini, yang kita lihat, begitu banyak yang kita lihat, itu akan disaring ke hati kita, ke perasaan. Itu yang membuat kita nanti menjadi iba, menjadi bahagia, menjadi ngerasa tidak diperdulikan, menjadi ngerasa tidak dihargai. Itu sering terjadi hari ini. Tingkat stres itu beradanya bukan di perasaan kita ya. Jadi kalau misalnya kita sering tersakiti terus dihujat, terus
dijudge gitu, itu bukan di perasaan yang sakit, tetapi alam bawah sadar kita. Karena itu akan nyimpannya di alam bawah sadar, jadi bukan di perasaan. Begitu spontan alam bawah sadar kita aktif, itu mempengaruhi hati perasaan kita, yang dimana yang ketika sakit itu adalah dada kita. Karena itu otomatis seperti itu. Setelah ini hati kita itu aktif dan sakit, merasa sakit, akhirnya pikiran otak ini tidak berfungsi. Ketika ini sudah sakit, ini tidak akan berfungsi. Yang keluar adalah marah-marah. Biasanya seperti itu, emosi itu yang keluar. Tapi itulah aslinya kita. Hari ini sutradaranya di dalam diri kita itu adalah pikiran. Pikiranmu menyelimur hatimu. Jadi banyak sesuatu yang kita tutupi di hati kita ini, kita selimur dengan pikiran kita. Contohnya kayak gini. Saya mau bikin kandang ayam, mungkin kayak gitu ya. Saya mau bikin kandang ayam. Itu keinginan saya, di hati saya. Pemimpin dalam diri saya mengatakan saya harus bikin kandang ayam karena saya punya ayam. Oke, poinnya itu ya. Terus akhirnya saya merencanakan sesuatu yang dimana yang berfungsi saat saya merencanakan itu adalah pikiran saya. Pikiran saya merencanakan saya harus punya ini, saya harus punya kayunya, saya harus punya pakunya, terus pokoknya bahan-bahannya deh buat bikin kandang. Itu pikiran saya yang merencanakan. Tapi pikiran saya juga yang kadang berkata, wah kamu ini nggak bisa gitu. Jadi bukan berarti kita ini nggak bisa bikin kandang ayam kayak gitu ya, contohnya tadi ya. Bukan berarti kita nggak bisa. Cuma pikiran kita, sutradara di dalam diri kita ini yang mengatakan nggak bisa, sehingga kita tidak bisa. Padahal andai saja kita berpikirnya secara positif, kita selalu bisa, itu akan bisa. Coba deh, kalau nggak percaya, coba. Kalau nggak percaya, hari ini kan yang membuat kita selalu tidak bisa adalah kita bermain sama pikiran kita sendiri aja. Terus-terusan. Ini aku nggak bisa, ini aku nggak bisa, ini aku nggak bisa. Bisa jadi itu malas, bisa jadi. Jadi semua itu bisa sebenarnya kita lakukan, asal kita ingin menggalinya. Alam bawah sadar tadi itu adalah memorinya. Itu adalah tumpukan-tumpukan memori dari kita masih berada di dalam kandungan ibu kita sampai hari ini. Itu semua tersimpan di dalam alam bawah sadar kita yang kita tidak mengetahuinya apa yang ada di alam bawah sadar kita itu. Contoh kecil begini, ketika anak bayi lahir, itu secara otomatis dia akan mencari puting ibunya tanpa diajari bapaknya, tanpa diajari bidan atau dokternya dia harus nusuk, itu enggak ya. Dengan otomatis dia akan mencari puting ibunya. Itu otomatis. Itu adalah alam bawah sadar. Emang kita tahu dulu kita nyusuk gitu, tiba-tiba kita lahir kita tahu kita menyusu badan ibu kita gitu, kan nggak tahu. Kita nggak tahu. Setelah kita berusia remaja, kita balik di usia 13 sampai 15 tahun, kita balik. Di situ baru kita mengerti. Kita mengerti mana baik, mana buruk, mana dosa, mana pahala, mana laki-laki, mana perempuan. Biasanya loh di
saya kecil dulu, saya itu selalu bermain itu dengan anak perempuan gitu. Ya saya anggap itu biasa aja. Tapi hari ini saya untuk bermain dengan perempuan itu sangat saya batasi. Karena saya sudah memiliki istri. Gitu. Jadi 3 poinnya tadi, pikiran, perasaan, dan alam bawah sadar. Itu yang harus kita gali di dalam diri kita sendiri.